Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hida Channel. Di video kali ini saya akan membahas atau membuat konten. Di video ini kontennya berjudul tentang TOEFL and TOEFL. Nah, TOEFL and TOEFL ini adalah ujian atau semacam tes gitu, bahasa Arab dan bahasa Inggris, di mana ujian ini adalah sebagai syarat untuk kita sebelum pendaftaran munakosah atau ujian munakosah. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendaftarannya, alur pendaftarannya seperti apa, dan tesnya seperti apa. Yuk kita lanjut. Nah, yang pertama yang kalian harus ketahui, apa sih syarat kita untuk mendaftar tes TOEFL, terutama di universitas di IAIN Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri Kota Pekalongan. Nah, yang pertama itu kita harus menyiapkan KTM. KTM ini adalah kartu tanda mahasiswa. Nah, kartu tanda mahasiswa ini nanti bisa di-scan atau difoto. Setelah itu, yang kedua, kita siapkan surat hasil ujian seminar proposal yang sudah kita ujian yang kemarin. Kemudian nanti dari surat hasil ujian proposal itu nanti kita foto, kemudian kita masukkan ke dalam, kita nanti masuk ke link di IAIN Pekalongan itu, nanti ada, saya cantumkan di bawah. Kemudian setelah kita menyiapkan dua dokumen tadi, KTM dan surat hasil ujian seminar proposal ini, kemudian selanjutnya itu kita mendaftar secara online dengan mengisi nama, NIM, alamat, sama fakultas dan jurusan yang kita ambil di IAIN Pekalongan tersebut. Kemudian setelah kita mendaftar dan sudah ada tulisan berhasil atau sudah ada respon dikirim seperti itu, nanti selanjutnya kita datang ke kampus kajian. Nah, kebetulan di kampus saya itu terletaknya di Jalan Raya Rawolaku, Kajen atau Bojong. Nah, di sana itu nanti kita datang di LP2M. LP2M itu di gedung baru sebelah gedung Tarbiyah yang dibangun baru. Nah, nanti kita masuk ke lantai 2. Nah, di bagian kiri atau kanan ya, di bagian kiri nanti masuk aja. Kemudian kita ketemu sama pengawas atau penguji, semacam karyawan gitu. Nanti karyawan itu akan menyuruh kita sambil kita bawa dokumen dua tadi, dokumen KTM yang sudah difotokopi sama dokumen surat hasil ujian seminar proposal. Dan jangan lupa kita masukkan ke dalam map warna hijau untuk jurusan Tarbiyah ilmu keguruan pendidikan agama Islam. Nah, setelah kita mendaftar, datang ke lokasi, kemudian ketemu sama petugasnya, kita sudah daftar online, kita langsung saja ketemu sama beliau, bapaknya yang berjaga atau yang bertugas. Kita tujuannya datang ke situ itu, ke LP2M itu mau apa, kayak gitu. Biasanya ditanya dulu, tujuan datang ke sini mau apa, kayak gitu. Nah, kita jawabnya mau itu Pak, mau menyerahkan dokumen surat hasil ujian seminar proposal sama KTM yang sudah dimasukkan ke dalam map warna hijau. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam map dan sudah diserahkan ke petugas, biasanya nanti hanya dicek saja nama, NIM, alamatnya sudah benar atau belum. Nanti dari petugas itu kita akan dicek di lewat komputer. Nanti setelah dicek, oh ya benar, ini sudah terdaftar. Kemudian setelah dokumennya kita perlihatkan ke petugas, dokumennya itu biasanya kita bawa pulang lagi, tidak ditinggal di LP2M. Jadi kita bawa pulang, jadi datang ke sana itu hanya sekedar cross check data, di mana kita sudah mendaftar online, dokumennya sudah benar, KTM sama surat hasil ujiannya. Terus surat hasil ujiannya itu di websitenya itu kan nanti dimasukkan nama, NIM, jurusan, semacam itu. Nah, kemudian kita datang ke lokasi itu hanya cross check dokumen saja. Setelah itu yang ada di map hijau itu KTM sama
fotokopi KTM sama fotokopi surat hasil ujian seminar proposal itu kita bawa balik atau kita bawa pulang. Nah setelah itu kita tunggu beberapa hari pengumuman. Biasanya kalau di kampus lain itu atau kampus IAIN Pekalongan itu, setelah kita mendaftarkan kita disuruh mencantumkan nomor HP. Nah nanti ada nomor HP atau WA kita itu dibuat grup atau dimasukkan grup oleh petugas. Nanti di grup itu diinformasikan gimana sih cara sistem ujiannya, TOEFL sama TOEFL-nya. Kalau TOEFL itu bahasa Arab sama TOEFL itu bahasa Inggris. Nah, untuk PAI itu ada skor minimalnya dan ada skor maksimalnya. Nah, kemarin itu saya sudah ujian, dan untuk ujian TOEFL itu ada 2 sih. Di sesi pertama itu bahasa Inggris itu ada, kalau versi saya itu versi online itu, jadi kita membuka 3 website WA sama kayak semacam Google formulir gitu atau Google Drive, apalah itu saya lupa. Kemudian setelah itu nanti kita buka YouTube untuk bahasa Inggris, tesnya kayak semacam voice gitu, suara. Nanti ada soalnya di bagian website, kita buka 2 lagi websitenya. Nanti kita jawab aja pertanyaan dari si YouTube tadi yang sudah ada linknya oleh petugas tadi. Nah setelah itu kita jawab beberapa pertanyaan, ada beberapa sesi, ada menjawab pertanyaan, terus cerita, terus kayak sentence gitu, kayak adverb, vocabulary juga ada sinonim, antonim, semacam gitu. Nah untuk satu lagi yang sesi 2 itu, jadi si TOEFL bahasa Inggris itu waktunya sekitar waktunya berapa ya? Waktunya 1,5 jam atau 2 jam gitu. Nah jumlah soalnya itu ada 100 soal, kita jawab dalam waktu tersebut, waktu 1,5 jam gitu. Nah di sesi kedua kan yang bahasa Inggris sudah di tahap pertama dan selesai, dimulai dari jam 8 sampai jam 10. Nah setelah itu ada sesi istirahat setengah jam sambil nunggu untuk memulai yang versi bahasa Arab atau tahap 2, yaitu tahap bahasa Arab. Nah di tahap bahasa Arab sebenarnya hampir sama, hanya saja waktunya lebih lama, dari jam 10.30 sampai jam 12. Jadi sekitar 1,5 jam atau 1 jam berapa menit lah, pokoknya 1 jam, gak ada 2 jam. Sama soalnya ada 100 soal. Dan kalau versi bahasa Arab juga sama, ada hiwar atau percakapan, ada tentang profesi, ada tentang kayak cerita. Nanti ada beberapa hiwar atau percakapan atau hiwar atau cerita. Nanti di bawahnya itu ada pertanyaan dan ada jawabannya, tinggal kita pilih aja, klik yang menurut kita itu jawabannya benar atau jawabannya yang benar atau yang serk aja gitu. Kita jawab aja. Karena kalau kita jawab ngasal, otomatis jawabannya akan salah. Tapi kalau kita yakin jawabannya itu benar, dan kuncinya itu sih sebenarnya paham arti dan paham maksud dari apa yang diutarakan pada soal tersebut. Kalau kita paham, kita pasti akan mudah mengerjakan soalnya seperti apa. Nah, setelah selesai mengerjakan soal bahasa Arab dan bahasa Inggris di tahap 1 dan tahap 2 itu pada pukul 12 WIB itu sudah selesai. Dan hasilnya untuk hasil nilainya lulus apa enggak kita tunggu. Katanya sih hari Senin tadi harusnya sudah selesai, tapi ternyata di grup itu belum ada informasi sama sekali hasil ujiannya itu keluarnya kapan, belum ada pengumumannya. Jadi nanti untuk video selanjutnya itu saya akan membuat tentang informasi bagaimana hasilnya ujian seperti apa, dan tips-tips yang bagus untuk kita mahasiswa akhir untuk menghadapi ujian TOEFL, agar jawabannya itu, agar kita itu yakin gitu. Udah gitu aja, kalau kita yakin jawabannya benar, kita yakin soalnya artinya, kita paham arti sama maksudnya, saya yakin kalian pasti akan mengerjakan dengan mudah, dengan santai dan slow. Nah,
Saya rasa video kali ini sudah cukup, dan untuk video selanjutnya kita nantikan saja untuk pembuatan video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.